الله الرحمن الرحيم. Perbedaan Rahman dengan Rahim dalam Al-Quran kan ada Ar-Rahmanir Rahim, Rahmanir Rahim, artinya sama, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ar-Rahman itu likulli makhlukat. Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk. Orang kafir dapat Ar-Rahman, orang ahli maksiat dapat Ar-Rahman. Buktinya dia dapat makan. Orang kafir tak semayang dan rukunya bertambah banyak, kebun sawitnya bertambah 1000 hektar. Itu dia apa tu? Dapat Rahmannya Allah. Kita manusia, orang-orang Islam dapat rahmannya Allah. Tapi Allah punya sifat namanya Rahim. Nah, Rahim inilah yang untuk khusus lil mukminin, untuk orang mukmin dan muslim. Rahim tak diberikan kepada kafir. Rahim tak diberikan kepada ahli maksiat. Rahim tak diberikan kepada orang yang inat, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka cukup mendapatkan Rahman. Apa rahimnya Allah? Rahimnya Allah itu khalidina fiha abada, kekal di dalam surga. Ini rahim. Jadi kini kalau dapat wa rahim, menurut ulama tafsir belum. Bila awak mendapat rahim besok, ketika awak masuk ke dalam surga, kekal selama-lamanya dalam surga. Tak keluar-keluar lah dah. Orang ahli surga tak keluar lah dari surganya lah, dalam surga saja. Makanya kalau orang tunya masuk surga tapi dalam catatannya ahli neraka, dimasukkannya ke dalam neraka terlebih dahulu. Itu qadar dan qadar tadi, qada dan qadar. Kita nak tahu dalam catatan awak ko am sa'idun aw saqiyun, kan dalam hadis disebutkan, adakah kita ni termasuk yang minas sa'id ahli surga atau minas syaqi atau ahli neraka? Tak tahu gitu. Nama itulah aduhlah tertulis. Nama itulah tertulis sebagaimana dalam hadis, wa inna min ahlil jannati, sesungguhnya penduduk-penduduk surga namanya lah aduh di pintu surga itu tertulis no. Banyak-banyaknya tu. Wa amma li ahlin nar, begitu juga ahli neraka. Cuma awak tak tahu. Awak nak punya orang dalam. Kalau ada ordal dia bisa katanya, "Cong cari nama dentek." Cuma nampak dak nama dan jawab kan. Takut kalau ada hubungan nampak ikut je malaikat Ridwan, je malaikat Malik, cubalah. Je Ridwan lain, je kawan pak ada Ridwan, cuma je nak malaikat dah. Kalau le bisa awak pemamalanya, je tanya-tanya. Cong ku cari cek nama dan saya nama aku ni Zulaihendra Rais bin Haji Rais Khan bin Abdul Aziz bin Munir. Jun aku tengok tak. Wih, aduh nama aku dalam neraka. Kalau itu dia lah dah semayang dalam Jawa. Itulah. Lagi dalam neraka dia nanya. Awak ni tak ada punya ordal. Jadi ordal tu penting betul ke Cik Anis tu. Ordal tu penting kalau kita di Indonesia gini. Penting ordal orang dalam. Untuk sarupa aja penting orang dalam. Sampai gini nak tahu ada antara sarupa dan orang neraka. Takdir. Jadi bagaimana cara kita menyikapi takdir? Seorang mukmin ia akan menerima takdir dan qada daripada Allah. Itu mukmin. Dia tidak mengkhianati. Ketika Allah beri dia fakir, dia sadar ini takdir daripada Allah. Tapi bukan berarti takdir ia terima kemudian dia tidak berusaha, dia membiarkan takdir untuk berlama-lama pada dirinya, itu salah juga. Makanya dalam konsep Ahli Sunnah wal Jamaah, akidahnya Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi, ada takdir, ada ikhtiar. Kita seorang muslim ada ikhtiar. Allah takdirkan kita sakit. Berlama-lama awak disakit ni, apakah kita tak boleh berobat? Dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah justru ada ikhtiar. Ikhtiar itulah berubah. Tapi menurut qadariyah tak. Sakit biar aja lah, kan itu pemberian Allah. Tak usah berubah. Itu menurut qadariyah. Lebih parah pula Jabariyah. Dan lebih parah lagi At-Tahullu. Itu nanti dibahas di An-Nur itu jam 8.30 Ustaz Abdul Samad. Yang kebatinan, hati-hati pengurus masjidnya. Ini dukun, cuma dibawa-bawakannya kepada kaji tauhid. Sehingga sadanya Tuhan, serba Tuhan. Yang memberikan tenaga adalah Allah. Yang memberikan rezeki air adalah Allah. Bisakah kita minum? Belum. Kita baru bisa minum ketika Allah berikan kekuasaan kepada kita untuk mengangkat gelas dan meminum air. Air daripada Allah.
kekuasaan daripada Allah. Yang meminumnya Allah ciptakan. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ketika bersatunya Allah dengan jasad yang ada pada tubuh kita, dengan ruh yang ada, maka disitulah baru bermanfaatnya air. Jadi ujung-ujungnya yang minum tu Allah. Kan bahaya tu. Itu kecil gini tu. Marah. Tahullu. Marah itu tu. Aku masjid yang tak tahu kadang diundang, panggil ceramah. Ngerti sana Allah. Jadi ujungnya sadar Allah. Bahaya. Maka salah satu kesesatan Syekh Siti Jenar itu karena adanya tahullu. Tahullu itu bersatunya ruhnya dia dengan Allah. Itu wahdatul wujud itu. Wahdatul wujud. Syekh Siti Jenar ketika ada orang bertamu ke Syekh Siti Jenar, langsung Syekh Siti Jenar menyambut kecik tamu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Syekh Siti Jenar. Perlu apa kecik Syekh Siti Jenar? Kecik orang tadi, aku mau berjumpa dengan Syekh Siti Jenar. Dia nak tahu kalau yang jumpa itu Syekh Siti Jenar. Apa jawaban Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar tak ada, kata Syekh Siti Jenar. Yang ada cuma Gusti Allah. Maksudnya apa? Ini tadi itu yang Allah. Karena paham wahdatul wujud tadi itu lah tu. Sama je tadi itu. Dan minum Allah. Yang duduk Allah. Karena ada kekuatan dan kudrat daripada Allah. Itu kan bahaya itu. Bahaya. Begitu ketika anak bertanya ke mak bertanya apa? Ma apa Allah dari mak? Kan bahaya tu. Atau kembali Allah, bahaya. Serba Tuhan itu bahaya. Pemahaman bahaya. Itu sedang ada sekarang di Pekanbaru, ada beberapa masjid yang mengundang apa tengok. Kadang masjid tu kadang main-main asal aja yang kaji ni. Tidak ada yang jadi lah yang boleh tengah apa gaji-gaji. Elok anak je semayang awak, perbaiki saja wuduk kita. Nah, puasa Senin je Khamis, pacok baca Quran, tu lancar ibadah tu di usia-usia senja. Ngapa lo mengaji-ngaji? Ketika apa diciptakan, ketika ikut diciptakan, mesti diciptakan. Itu ngaji-ngaji benda itu tu. Makanya ilmu kebatinan kalau dia ada je tauhid jadi dukun jadinya. Itu kan jadi dukun itu tu. Allah Muhammad Allah, kul katakan huwa dianya Allah, itu Muhammad dianya Muhammad, itu Allah. Kaji lebih tua Muhammad daripada Allah. Allah kaji apa kaji? Lebih tua Muhammad, mana nak dulu Muhammad daripada Allah? Karena mim lebih dahulu, maka dahulu Muhammad. Allah ha terakhir, makanya dahulu Muhammad daripada Allah. Kaji apa kaji? Kaji sebaca dia baca tafsir lah. Tapi lucu, pengurus masjid ada yang tertarik je itu kan. Akhirnya tu, makanya itu cikal bakal kajian kita nanti yang dibedah oleh Ustaz Abdul Somad pagi ini di Masjid An-Nur. Itulah diantaranya. Ya, karena sangat menyeleneh kajian-kajian seperti itu tu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Nah, itu jadi menyikapi ada kadar takdir, kita mesti harus paham juga bahwa ada ikhtiar yang Allah berikan kepada kita, dan ikhtiar itu tak boleh kita lari dan tak boleh pula kita tidak mengambilnya. Itu Mu'tazilah pula kita nanti. Mu'tazilah ada ikhtiar, tapi ikhtiar itu memberi bekas. Jadi maksudnya memang karena ikhtiar itulah kita sehat. Ahli sunnah ada juga ikhtiar itu tak ada bekas sebenarnya. Cuma karena memang ada anjuran untuk berikhtiar, ada berikhtiar. Cuma menurut Mu'tazilah wajib ikhtiar itu ada bekas. Dalam ahli sunnah dah, ikhtiar itu tidak meninggalkan bekas. Awak berusaha, apakah wajib usaha kita itu berhasil? Tidak, itu urusannya Allah juga. Mu'tazilah mengatakan wajib. Sehingga ikhtiar itu memberi bekas menurut Mu'tazilah. Kalau menurut kita ahli sunnah wal jamaah, buat minum ubek pasti sehat. Buat ubek tu tak. Kadang ada ubek dah cocok bagi, kadang ada ubek tu yang terlampau gula kali mati pun langsungnya. Tak. Menurut kita ahli sunnah wal jamaah, ikhtiar la yu'thar. Ikhtiar itu tidak beri bekas, tapi menurut Mu'tazilah ikhtiar itu memang memberi bekas. Maksudnya minum ubek langsung sehat. Karena ubek boleh menyangka dan kita ahli sunnah